Assalamualaikum, inilah cara potong rambut dua jari pendek. Kali ini jadinya model pendek rapi ya teman-teman. Model rambut pendek rapi ya kayak gini. Pendek tapi bukan cepak. Dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah dan video yang sangat jelas, insya Allah pemula yang belajar pasti cepat bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan alas clipper nomor 2 tuas tutup. Kita ambil dua jari di atas telinga pelanggan kita, karena awalnya beliau pas saya tanya modelnya ya nopo pak, saya gitu, dirapikan mawon. Nah, dirapikan mawon itu dirapikan saja ya teman-teman ya. Dirapikan saja itu dalam artian yang saya pahami yaitu hanya dirapikan, artinya nggak memendekkan gitu loh teman-teman. Nah, kalau ada yang minta dirapikan saja, saya kasih model dua jari, karena saya lihat rambut beliau situasinya seperti ini, maka oh ini cocoknya dua jari. Saya kira nggak mau terlalu pendek. Loh lah kok bisa jadinya pendek? Nah, simak sampai akhir. Semoga semuanya paham dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Jangan lupa kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya, kalau mau motong dan kalau kita mau memulai pekerjaan apapun. Kita lanjutkan alas clipper nomor 1 tuas tutup dan tuas buka ya teman-teman ya. Ini saya masih sambil ngobrol nih teman-teman. Saya tanya beliau rumahnya di mana dan sebagainya. Ini pas tadi dari mana dan sebagainya. Tuas buka ini ujung alas clipper kita nggak nempel di kulit ya teman-teman ya. Tuas buka. Tuas tutup ini miring, yang kiri nempel, yang kanan nggak nempel. Nah, gunakan pojok dari pisau clipper kita. Kemudian tuasnya kita buka. Ini kita tempel di bawahnya garis, terus kita ayunkan ke atas itu teman-teman. Nah, kalau ini teknik miring. Nah, intinya yang penting garis hilang berarti sudah jadi, gitu aja teman-teman. Kita tutup lagi untuk rambut yang paling belakang. Sampai di sini pemahaman saya masih beliau ini rambutnya nggak mau terlalu pendek, masih seperti itu pemahaman saya. Sambil ngobrol, sambil di dalam hati jangan lupa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, biar pekerjaan kita barokah, biar setiap waktu kita bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka kita perlu mengisi setiap waktu kita dengan sallallahu ala Muhammad. Termasuk saya pas ngedit video kayak gini ya, harusnya saya berusaha ya, saya ingatkan diri saya sendiri jangan lupa sallallahu ala Muhammad dalam hati, walaupun sambil ngedit. Itulah enaknya ibadah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat itu boleh dibaca sambil apapun teman-teman, sambil motong, sambil kerja, sambil istirahat, sambil berdiri, sambil duduk, sambil apapun. Sholawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah ya teman-teman, sesuai dengan perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perintah Allah teman-teman. Nah, kemudian kita basahi rambut yang bagian atas, karena akan saya lakukan clipper overcomb ya teman-teman ya. Sambil saya sisir-sisir, parting sedikit yang sebelah kiri karena sisirannya ke kanan. Nah, saya nggak pernah parting kanan kiri teman-teman ya. Saya parting itu hanya di sebelah. Kalau sisirannya ke kanan berarti saya parting sebelah kiri toh. Kalau ke sisirannya orangnya ke kiri ya sebelah kanan toh, seperti itu. Kita lanjutkan clipper overcomb. Kita gunakan mesin clipper tanpa alas dengan sisir. Ini saya sambil memotong ini sambil saya tanyakan lagi, ini yang atas dikurangi sedikit apa dikurangi banyak pak, gitu. Nah jawabannya beliau,
dipendekkan mawon. Uleh, ternyata beliau minta pendek, maksudnya dirapikan saja, itu ternyata pendek mintanya teman-teman. Coba tahu pendek tadi langsung kita buat cepat, apa namanya, model cepat 311. Ini tadi cepet, harusnya kita udah selesai ini motongnya 6 menit. Ternyata ya udah kadung model kayak gini, akhirnya tetap saya jadikan model 2 jari tapi pendek gitu teman-teman. Seperti ini ya, nggak apa-apa karena udah terlanjur. Ternyata beliau mintanya pendek, saya kira itu tadi, makanya perlu ya teman-teman. Ini kok dungaren, biasanya saya itu kalau ada yang minta dirapikan saja, itu saya tanya maksudnya dirapikan itu dipotong dikit apa dipendekkan. Soalnya kalimat dirapikan saja itu ada 2 arti teman-teman. Dengan orang yang berbeda maka akan berbeda makna gitu loh. Ini sudah keberapa kali ya saya ngalami kayak gini ya, beberapa kali teman-teman. Minta dirapikan saja ternyata maksudnya pendek. Tadi maksud pemahaman saya dirapikan saja itu dikurangi sedikit saja, pokoknya terlihat rapi gitu. Karena sebagian orang kayak gitu teman-teman, ngomong dirapikan saja pak, itu artinya jangan dikurangi yang atas, yang penting pinggirnya wis rapi. Nah kali ini ternyata beliau minta yang atas pendek mawon. Coba tahu yang atas pendek, tadi kita buat cepat 311, enak teman-teman, cepat motongnya 6 menit atau 7 menit selesai ya. Ini jadinya lama karena salah saya sendiri ya, kurang detail nanya kepada beliaunya. Saya kalau tanya tadi kurang lengkap. Jadinya ya ginilah model 2 jari pendek jadinya ya, termasuk model Mandarin. Kenapa? Karena yang tipis adalah 2 jari, yang atasnya walaupun pendek, yang penting pinggirnya 2 jari, tipisnya ya wis model 2 jari ngono ae lulur. Biar nggak repot-repot ya. Jadi pemahaman itu penting teman-teman. Kita di dalam menanyakan kepada pelanggan kita itu penting sekali. Makanya saya memberikan garis bawah, kalau ada yang minta modelnya bagaimana pak, dirapikan saja, tanyakan lagi maksudnya dirapikan itu dikurangi sedikit apa dipendekkan. Nah harus ada kalimat ini, tanya ini teman-teman. Kalau beliau minta dirapikan saja tidak pendek, nah berarti ya cukup pinggir-pinggirnya, yang atas hanya dikurangi sedikit, itu makna dari dirapikan saja. Kalau kita tanya maksudnya yang atas dikurangi banyak apa sedikit, kalau beliau menjawabnya dikurangi banyak, tanyakan lagi berarti pendek ya pak ya. Iya. Nah, kalau beliau mintanya pendek, ada satu kalimat yang sangat penting, yaitu pendeknya masih bisa disisir apa mau pendek nggak bisa disisir. Nah itu sangat perlu teman-teman pertanyaan. Kalau mintanya pendek nggak bisa disisir, langsung buat model cepak 311. Nah, atas pakai alas kiper nomor 3, yang belakang 1 sampai atas, sampai mendekati pusaran rambut. Seperti itu teman-teman caranya, biar kita nggak salah paham kayak saya kali ini ya teman-teman ya. Nah ini kita connecting ya teman-teman, kita pakai sisir biar yang tipis yang bawah itu nyambung dengan rambut yang atas yang masih panjang. Nah seperti ini. Semoga semuanya yang belajar dari video ini dimudahkan oleh Allah, dan hasil potongannya mudah-mudahan lebih bagus daripada hasil potongan saya. Dan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah belanja alat potong rambut kepada saya ya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Kalau teman-teman sudah belanja alat potong rambut kepada saya memberikan waktu khusus kepada Anda. Monggo kalau mau berkonsultasi atau menanyakan seputar potong rambut ya, di WA saya monggo, khusus ya, mohon maaf, khusus bagi yang sudah belanja alat potong rambut, karena itu memang saya memberikan nilai lebih untuk kesempatan berkonsultasi langsung di WA melalui dengan saya. Kalau
Teman-teman yang belum beli alat potong rambut kepada saya, boleh konsultasinya lewat kolom komentar saja. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau belum saya jawab ya mohon maaf, berarti saya belum sempat gitu ya teman-teman ya. Ini akhirnya jadi model pendek rapi nih teman-teman, gak sido model Mandarin ya, tapi ya sama saja, tetap saja model Mandarin. Kalau kita pikir-pikir ya tetap Mandarin, karena yang tipisnya kan nggak saya naikkan, tetap di bawah, tetap model Mandarin, saking modelnya Mandarin pendek gitu aja teman-teman. Oke, sepakat. Nah, biar kita itu bisa mengikuti apa yang diinginkan pelanggan gitu loh teman-teman. Saya nggak ngomong loh kok gak mang sama nih minta pendek, enggak gitu teman-teman. Kita sebagai tukang cukur itu harus sabar ya, harus kita ikuti apa yang diinginkan pelanggan kita, walaupun kadang ya itu kalau kita nggak paham akhirnya bisa terjadi kesalahpahaman. Nah, makanya monggo kita tanyakan kepada pelanggan kita. Intinya pertanyaan cuma gini teman-teman, modelnya pendek apa panjang, intinya itu wes. Kalau dia mintanya panjang ya berarti kita potongnya pinggirnya saja, terus yang atas kurangi dikit, dengan menanyakan terlebih dahulu kepada yang punya rambut, saya potong segini ya, itu kalau mau menggunting rambut atas. Kalau mintanya pendek ya tinggal nanya, pendeknya masih bisa disisir apa pendek nggak bisa disisir, maka kita bisa mengkondisikannya. Kalau ini sudah kita pegang, kalau kita sudah memahami apa yang diinginkan pelanggan kita dan itu bisa kita laksanakan atau bisa kita potong sesuai yang diinginkan mereka, maka kita insya Allah mereka pasti datang lagi ke tempat kita kalau sudah waktunya potong. Ini saya nanyakan segini cukup ya Pak pendeknya? Oh nggih cukup katanya ya, alhamdulillah cukup. Kita lakukan outline, kita memakai trimmer ya teman-teman ya, kita rambutkan pinggir-pinggir rambut pelanggan kita dengan menggunakan trimmer. Nah, semoga sahabatku semua yang belum punya trimmer, semoga segera punya trimmer dengan izin Allah. Ma'akhirin ulsin wa'afiyah. Semoga yang sudah punya trimmernya awet ya, semoga. Dan yang sudah belanja alat potong rambut kepada saya doakan alat-alatnya awet, manfaat dan barokah, bisa menjadi jalannya rezeki dari sisi Allah, yang rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Untuk sahabat semua yang membutuhkan alat-alat potong rambut bisa langsung WA ke saya ya teman-teman, itu nomor saya yang ada di atas. Apabila teman-teman membutuhkan alat-alat potong rambut, insya Allah kami siap mengirim ke tempat sahabat semuanya dimanapun berada ya. Dan khusus untuk yang di luar negeri ya mohon maaf, kami masih belum bisa kirim ke luar negeri teman-teman. Ini yang kemarin yang di Malaysia yang tanya, mohon maaf ya sahabatku yang di Malaysia, saya belum bisa kirim ke Malaysia, ini masih doakan saja nantinya bisa kirim-kirim ke luar negeri juga. Untuk sementara saat ini masih di dalam negeri ya, masih Indonesia saja teman-teman. Kita memotong rambut pinggir ini hanya yang paling pinggir ya teman-teman ya, jangan terlalu ke atas atau jangan terlalu masuk atau terlalu banyak memotong rambut kepala pelanggan kita. Kita hanya merapikan pinggirnya. Kalau terlalu ke tengah atau terlalu ke atas maka itu jelek teman-teman, kurang bagus malahan. Maka kita harus kita harus teliti, kita potong yang tepi-tepi rambutnya saja, yang pinggir gitu teman-teman. Untuk sebelah kanan, belakang dan kiri ya sama cara motongnya. Kita pacul dulu, kemudian kita miringkan kayak gini, terus kita gosok, kita serok ya teman-teman ya. Dipacul, dimiringkan, diserok, nah, itu aja.
cara menggunakan trimmer. Alhamdulillah, proses pemotongan rambut kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yuk kita perbanyak sholawat agar kita semua jadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum.